Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Wedi. Saya di sini akan mempresentasikan tugas saya yang dimana membuat konfigurasi jaringan sebanyak 1000 klien. Oke, lanjut. Langsung saja kita lanjut ke bagian penataan letaknya. Oh iya, untuk di sini saya topologinya menggunakan topologi star biar mudah dan enak. Oke, kita pilih router terlebih dahulu. Terus kita pilih switch. Oh ya teman-teman, untuk switchnya sendiri kita menggunakan 6, yang dimana switch 5 itu buat akses ke tiap pembagian gedung. Jadi nanti untuk gedungnya itu ada satu gedung itu totalnya 200 klien. Jadi ada 5 gedung. Oke. Nah, untuk switch ini itu kita namain switch core aja untuk akses ke router. Oke, untuk switch dan router sudah. Sekarang kita tinggal pilih PC sebagai klien. Di sini kita cuman pilih 2 aja ya teman-teman. Oke, karena sudah, sekarang kita langsung koneksikan menggunakan kabel strap. Ini kenapa merah? Karena kita belum melakukan konfigurasi, jadi diamkan saja terlebih dahulu. Kita hiraukan, kita lanjutkan pemasangan kabelnya aja. Oke, untuk kabel dari tiap-tiap switch sudah, kita lanjut ke kabel dari tiap-tiap gedung. Oke, salah. Kita masukkan ke fast ethernet 0. Oke, karena sudah, kita lanjut ke bagian penandaan dari tiap-tiap gedung dengan cara kita pilih kotak ini aja ya, biar enak. Kita pilih oke.
langsung saja kita masuk ke bagian konfigurasi agar dari semua gedung ini bisa saling terhubung dan bisa mendapatkan IP secara DHCP. Oke, langsung saja kita setting di bagian switch core ini. Oke, masuk saja ke CLI, kita enable terlebih dahulu konfigurasi terminal, interface FA6. Oh iya, kita buat ini dulu ya teman-teman, buat VLAN-nya dulu. Oke, sudah. Sekarang masuk ke interface. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut ke bagian switch, ke bagian interface FA0, interface ring FA0/2/6. Switch port mode terang. Oke, kita ketikkan lagi, terus kita masuk ke terang allowed VLAN 10, 20, 30, 40, 50. Oke, enter. Oke, dikarenakan sudah, sekarang kita lanjut ke konfigurasi bagian switch dari tiap-tiap perusahaannya. Kita yang pertama dari VLAN 10 terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita masuk dulu CLI, enable konfigurasi terminal. Jangan lupa masuk ke interface terlebih dahulu. Terus kalau sudah, lanjut seperti biasa, switch port mode terang. Terus kalau sudah, lanjut ke interface ring FA0/2/3. Lanjut switch port mode akses VLAN 10. Oke, sekarang masih dibuatin. Biar gak lama-lama, kita lanjut ke konfigurasi selanjutnya di VLAN 20. Oke, di sini enable connect
sudah. Oke, sudah. Kita lanjut ke VLAN yang ketiga, 30. Enable connect interface F01 switch port mode terang. Oke, jika sudah, sekarang kita lanjut ke bagian switch port mode terang. Oke, switch 30 sudah. Sekarang kita lanjut ke switch 40. Di sini masih sama perintahnya, kita masukkan konfigurasi terminal. Habis itu kita masuk ke interface V0 F0/1 switch port mode terang. Switch terang alert VLAN 10, 20, 30, 40, 50. Oke, sekarang masuk ke interface range F0. Oke, sudah. Switch port mode akses VLAN 40. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut di terakhir, yaitu VLAN 50. Seperti biasa, enable konfigurasi terminal. Kita masuk ke interface terlebih dahulu. Lalu habis itu kita masukkan switch port mode terang. Habis itu switch port terang VLAN 10, 20, 30, 40. Loh, sudah. Kita masuk ke interface range FA0/2 3. Oke, lanjut switch port mode akses VLAN 50. Oke, karena konfigurasi dari tiap switch akses ke switch core, terus switch akses ke tiap-tiap PC dari tiap gedung itu sudah, maka sekarang kita masuk ke bagian router, yang dimana di sini router ini berfungsi untuk mengirimkan IP DHCP kepada tiap-tiap klien di tiap gedung. Oke, langsung saja kita masuk, kita config. Di sini kalian pilih no, enter, enable. Kita masuk ke interface Gen 0/0
titik 10. Kita konfigurasi yang 10 dulu ya teman-teman. Oh salah, kita belum konfigurasi terminal. Nah, kita baru klikkan interface G0/0.10. Nah, baru bisa kita masuk encapsulation dot 1 key 10. Enter. Kalau sudah, kita lanjut ke IP address. Nah, di sini kita gunakan 192.168.1.1 ya teman-teman. Terus untuk networknya itu 255.255.0, karena di sini saya menggunakan /24 dan IP address kelas C. Sudah, enter. Di situ kita pilih IP DHCP exclude address. Nah, fungsi dari IP DHCP exclude address tersendiri ini buat apa? Jadi kita buat membatasi, buat memulainya itu dari IP berapa. Kayak semisal IP 1 ini kan udah digunakan buat IP gateway. Nah, jadi ketika kita tidak membatasi, maka takutnya ketika nanti meminta IP secara DHCP itu bakal kedapatan punya yang digunakan oleh IP gateway. Nah, jadi itu bakalan terjadi bentrok. Nah, makanya untuk mengatasinya itu kita menggunakan IP DHCP exclude address. Nah, di sini kita langsung memulainya dari kita membatasinya dari 1.1 sampai 1.5. Oke, sudah. Masuk ke IP DHCP pool. DHCP pool VLAN 10. Oke, sudah. Sekarang kita kasih network 192.168.0.255.255.255.0. Oke, sudah. Sekarang kita berikan default router 192.168.1.1. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut pembuatan di VLAN 20 sampai 50 sampai selesai ya teman-teman, biar kita tidak kerja dua kali gitu. Dan jadi untuk pengecekannya nanti di akhir aja. Jadi tonton video ini terus sampai selesai ya. Oke, lanjut ke VLAN 30. Langsung saja kita masukkan encapsulation dot 1 key spasi 30 IP address 192.168.1.255. Oke, exclude
192.168.1. Oke, sudah. Kita lanjut yang keempat. Interface G0/0.40 encapsulation dot 1 key spasi 40 IP address 192.168.4.1 255.255.0 IP DHCP exclude address. Oke, IP DHCP full VLAN 40 network 192.168.4.0 255.255.255.0 default router 192.168.4.1. Oke, lanjut lagi terakhir. Interface G0/0.50 encapsulation dot 1 key spasi 50 IP address 192.168.5.1 255.255.255.0 IP DHCP exclude address 168.5.1 spasi 192.168.5.5 enter IP DHCP full VLAN 50. Kita kasih network seperti biasa 192.168.5.0 255.255.255.0 enter, terus kasih default router dan 1. Oke, kita masuk ke interface G0/0. Sudah, baru kita no shutdown. Oke, sudah, kita coba lihat. Oke, sebentar kita tunggu sampai ini semua menjadi hijau, baru kita tes. Sebentar ya teman-teman, mungkin sedikit lagi baru bisa hijau. Nah, ini kan sudah hijau. Jadi sekarang kita cek di desktop, kita pilih IP configuration, kita pilih DHCP. Nah, jadi sekarang sudah berhasil ya teman-teman. Kita sudah di gedung 1 sudah, terus kita cek di gedung 2. Gedung 2 juga sudah, kita cek juga di gedung 3. Sudah. Terus kita cek di gedung 4. Sudah. Kita cek di gedung 5. Sudah. Oke. Sekarang kita cek dari tiap-tiap PC dengan cara kita ngeping dari gedung 1 ke gedung lainnya. Kita cek dulu IP-nya. Kita cek ini mendapatkan IP berapa ya? 2.7. Oke, sekarang dari sini kita ping 192.168.2.7. Kita tunggu berhasil apa enggak.
berhasil ya guys ya. Oke, jadi cukup sekian presentasi tutorial konfigurasi jaringan dengan total 1000 klien dari saya Gus Wedi selaku yang presentasi. Mohon maaf jika ada salah kata, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.